Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kelompok kami akan menjelaskan mengenai ujian tengah semester matematika teknik yang diberikan oleh dosen pengajar Ibu Ika. Kami dari Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi semester 2 kelas A pagi. Yang kelompok kami terdiri dari Rocky Anton Sianipar dengan NIM 15, Wilfred Joshua Purba dengan NIM 19, Ivan Priadi Silaban dengan NIM 25, dan Gracelie Siombing dengan NIM 26. Di sini kami mengerjakan 3 soal. Soal pertama itu ada soal pemisahan variabel, yang kedua soal persamaan homogen, dan yang ketiga soal substitusi. Pada soal pemisahan variabel ini, kelompok kami telah membahas dan mengambil inti dari materi pemisahan variabel ini adalah kita menyamakan terlebih dahulu variabel X dan variabel Y, di mana variabel X itu ditempatkan di dx dan variabel y ditempatkan di dy. Untuk pembahasan soal nomor 1 akan dijelaskan oleh Rocky Anton Sianipar. Kepada Rocky Anton Sianipar dipersilakan. Oke, di sini kami mengambil soal 1B, yaitu X kuadrat dalam kurung Y tambah 1 tambah Y kuadrat dalam kurung X kurang 1 dy per dx sama dengan 0. Di sini kita memindah ruaskan menjadi sama dengan Y kuadrat dalam kurung 1 kurang X dy per dx sama dengan X kuadrat dalam kurung Y tambah 1. Setelah kita pindah ruaskan, kita memindahkan dy kepada y, dx kepada x, sama dengan y kuadrat per y tambah 1 dy, sama dengan x kuadrat per 1 kurang x dx. Setelah kita memindahkan dy dan dx-nya, lalu kita integralkan, sama dengan integral y kuadrat per y tambah 1 dy, sama dengan integral x kuadrat per 1 kurang x dx. Berikut ialah hasil yang kita integralkan, yaitu sama dengan 1 per 2 y kuadrat kurang y tambah ln dalam kurung y tambah 1 sama dengan min 1 per 2 x kuadrat kurang x kurang ln dalam kurung min x tambah 1 tambah c. Dari beberapa cara yang kami dapat, cara ini termasuk cara yang mudah dipahami. Oke, kembali saya serahkan ke moderator. Selanjutnya, yang kedua ada soal persamaan homogen. Di soal persamaan homogen ini sesuai dengan kalimatnya yaitu homogen, yang artinya kita menyamakan variabel-variabel tersebut dengan cara mengubahnya menjadi y sama dengan vx. Untuk pembahasan soal tersebut akan dijelaskan oleh Gracelie Siombing. Kepada Gracelie Siombing dipersilakan. Baik, kami di sini memilih soal persamaan homogen itu dari nomor 2A. Dengan soal xy tambah dy kuadrat ditambah x kuadrat dikurang xy dy per dx sama dengan 0. Kemudian di sini kita bisa memindahkan ruas xy tambah y kuadrat ke ruas kanan, maka menjadi min, yaitu hasilnya dengan x kuadrat dikurang xy dy per dx sama dengan min xy ditambah y kuadrat. Maka y dapat kita ubah menjadi sesuai dengan rumus, yaitu y sama dengan vx. Maka hasilnya x kuadrat dikurang x kuadrat dikali v. dy per dx sama dengan min x kuadrat dikali v ditambah x kuadrat dikali v kuadrat. Maka kita sesuaikan dengan rumus persamaan homogen, yaitu v ditambah x dv per dx. Dengan hasilnya, yaitu dengan dalam kurung x min x kuadrat dikali v dikurang x kuadrat dikali v kuadrat per x kuadrat dikurang x kuadrat dikali v. Maka selanjutnya kita dapat hasilnya itu dengan x dv per dx sama dengan min v dikurang v kuadrat ditambah min v ditambah v kuadrat per
1 dikurang V. Maka kita pindah ruaskan X dengan X dan X dengan ke kiri, maka hasilnya X dV per dx sama dengan 2V per 1 dikurang V. Maka kita dapat integralkan integral 1 dikurang V per min 2V dikali dV sama dengan integral 1 per X dikali dx. Maka hasilnya yaitu dengan min setengah dikali min V ditambah ln V dikali sama dengan ln X tambah C. Sekian dari saya serahkan kepada moderator. Selanjutnya soal yang ketiga, yaitu soal substitusi. Pada soal ini, sesuai dengan kalimatnya juga, yaitu kita mensubstitusikan soal diferensial yang ada dengan mengubah ke dalam bentuk Y sama dengan V per X, dengan dipermudah dengan V sama dengan X dikali Y. Pada soal ini akan dijelaskan oleh Wilfred Joshua Purba. Kepada Wilfred Joshua Purba dipersilakan. Baiklah, jadi kelompok kami akan mengerjakan soal yaitu pada nomor 3, dalam kurung Y kurang XY kuadrat sama dengan dalam kurung X tambah X kuadrat Y dy per dx. Langkah pertama adalah kita dapat memindah ruaskan yang dalam kurung Y kurang XY kuadrat, itu kita pindah ruaskan, maka didapatkan dy per dx sama dengan dalam kurung Y kurang XY kuadrat per X tambah X kuadrat Y dalam kurung. Diralat yang dipindah adalah X tambah X kuadrat Y. Itu dipindah ruaskan. Makanya dia menjadi di bawah. Menjadi dibagi ya. Oke, dilanjutkan. Setelah kita memindah ruaskan, dilanjutkan dengan mendistribusikan atau lebih pasnya itu kayak kita menyederhanakan. Jadi didapatkan D per dx sama dengan Y dalam kurung 1 kurang X Y per X dalam kurung 1 tambah X Y. Nah, jika kita mengalihkan antara Y dengan yang di dalam kurung dan X yang di dalam kurung, itu sama aja dengan yang di atas tadi yang X kurang XY kuadrat dan X tambah X kuadrat Y. Cuman ini biar lebih mudah dalam pengerjaan. Oke, dilanjutkan. Ya, kita dapat menurunkan D per dx agar pengerjaan lebih sederhana lagi. Maka kita dapatkan 1 per X dikali dV per dx dikurang V per X kuadrat sama dengan V dalam kurung 1 kurang V per X kuadrat dalam kurung 1 tambah V. Nah, di sini kita sudah dapat mengubah Y sama dengan V per X. Oke, sehingga dilanjut lagi, kita memindah ruaskan variabel V per X kuadrat ke sebelah kanan. Maka akan didapatkan 1 per X dikali dV per dx sama dengan dalam kurung V, buka kurung 1 kurang V tutup kurung, ditambah V, buka kurung 1 tambah V tutup kurung, per buka kurung X kuadrat, buka kurung 1 tambah V tutup kurung. Nah, setelah kita mendapatkan ini, kita dapat menyederhanakannya lagi menjadi 1 per X dikali dV per dx sama dengan 2V per X kuadrat dalam kurung 1 tambah V. Jadi 2V per dalam kurung X kuadrat dalam kurung 1V ini itu merupakan hasil sederhana dari persamaan yang di atas tadi. Oke, kemudian kita lanjut. Kita dapat mengeluarkan X yang X kuadrat itu menjadi ke sebelah kiri, maka didapatkan 1 per X dikali X kuadrat dV per dx sama dengan 2V per 1 tambah V. Nah, X kuadrat dikali 1 per X ini kan bisa, maka didapatkan X. Nah, setelah itu kita dapatkan kembali X dV per dx sama dengan 2V per dalam kurung 1 tambah V. Nah, ini kan sudah masuk ke dalam tahap yang paling sederhana. Nah, ketika sudah sesederhana ini, kita dapat langsung mengintegralkannya.
kita memindahkan ruas terlebih dahulu, kita tetap memindahkan X kepada DX, dan dV tentu saja kepada V. Yang X tadi yang awalnya berdiri sendiri, itu kan kita pindahkan sebelah kanan. Maka ketika diintegralkan, dia akan menjadi 1/X. Begitu juga dengan 2V per dalam kurung 1 tambah V. Ketika dia dipindah ruaskan, maka 2V dan 1V-nya itu diputar. Yang dalam kurung 1V menjadi di atas dan 2V menjadi di bawah. Kemudian kita integralkan seperti biasa, maka kita dapatkan 1/2 ln V ditambah 1/2 V. Ini merupakan integral dari dalam kurung 1 tambah V per 2V. Sama dengan hasil integral dari 1/X dx itu menjadi ln X tambah C. Jadi pada soal nomor 3, tidak jauh beda dengan soal-soal sebelumnya. Cuman di sini kita mengubah Y menjadi V per X. Dan terdapat pensubstitusian variabel di sini dalam pengerjaannya. Mungkin sekian mengenai pembahasan soal nomor 3. Saya kembalikan kepada moderator, Ivan. Terima kasih. Selanjutnya, kesimpulan dari pembahasan kami kali ini. Jadi di setiap soal itu, di setiap soal pemisahan variabel, persamaan homogen, dan substitusi ini terdapat penyelesaian yang berbeda-beda dan cara kerjanya juga berbeda-beda. Seperti soal yang pertama ini, soal pemisahan variabel ini, sesuai dengan kalimatnya, kita akan menyamakan variabelnya terlebih dahulu X dan Y. Nah, dengan cara kita pindah ruaskan terlebih dahulu, yang Y di sebelah kiri dan X di sebelah kanan. Selanjutnya kita samakan di Y dan dx-nya. Lalu kita integralkan, dan dapatlah hasil dari integral tersebut. Dan inilah hasilnya. Yang kedua itu soal persamaan homogen. Di persamaan homogen ini kita sama juga, tapi kita menyamakan Y sama dengan Vx-nya. Sama juga dengan soal yang pertama tadi, kita pindah ruaskan dulu. Yang X-nya ini ke kiri, yang X kuadrat dikurang XY-nya ini di per dx, dan min XY ditambah Y kuadrat. Selanjutnya, kita masukkan ke dalam rumus yang tadi, Y sama dengan Vx. Lalu, kembali lagi ke rumus, ditambah X. Setelah kita masukkan rumusnya ini, kita pindahkan V-nya ini ke sebelah kanan. Lalu, terdapat X dV per dx sama dengan min 2V per 1 kurang V. Setelah dapat seperti ini, variabel seperti ini, yaitu kita integralkan. Setelah kita integralkan, maka terdapatlah hasil dari integral tersebut, yaitu yang di bagian bawah ini. Selanjutnya yang ketiga itu ada soal substitusi. Substitusi ini kita mensubstitusikan soal diferensial yang ini dengan cara mengubah variabel Y ini ke dalam bentuk V per X. Dan bisa disederhanakan lagi ke dalam bentuk V sama dengan X dikali Y. Langkah-langkahnya sama juga, kita pindahkan pertama kita pindah ruaskan terlebih dahulu di per dx-nya, lalu kita turunkan di per dx-nya ini menjadi 1 per X dikali dV per dx dikurang V per X kuadrat. Nah, setelah itu yang V per X kuadrat ini kita pindahkan ke ruas kanan. Jadi yang tersisa di ruas kiri itu adalah 1 per X dikali dV per dx. Setelah itu kita sederhanakan yang di ruas kanan tadi, maka terdapat 2V per X kuadrat dalam kurung 1 tambah V. Selanjutnya kita pindahkan lagi yang X kuadrat yang tadi ini ke dalam ruas kiri. Jadi 1 per X dikali X kuadrat dikali dV per dx. Nah, di sini kan ada terdapat 1 per X dikali X kuadrat ini. Ini kita coretkan aja, jadi hasilnya X dV per dx sama dengan 2V per 1 tambah V. Kemudian
Langkah selanjutnya kita integralkan, lalu dapatlah hasil integral yang ini, yaitu ini, setengah ln V tambah setengah V sama dengan ln X tambah C. Jadi demikianlah hasil pembahasan presentasi ujian tengah semester matematika dasar kami. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Jika ada kesalahan kata dan penulisan, mohon dimaafkan. Selamat malam.